Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rumah Belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Kali ini kita akan membahas bab teks editorial atau tajuk rencana. Dengan mempelajari bab teks editorial atau tajuk rencana, maka siswa dapat mengidentifikasi informasi, bisa berbentuk pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan dalam teks editorial atau tajuk rencana. Kemudian menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial, serta merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Ini adalah salah satu koran yang pernah kita baca. Yang menjadi pertanyaan, dalam bulan ini berapa kali kita membaca koran? Ada yang 1 kali, ada yang tiap hari, atau mungkin tidak sama sekali. Pernah membaca pendapat pribadi terhadap suatu masalah? Dengan membaca editorial, kita tidak hanya sekedar mengetahui peristiwa terkini, tapi juga memahami secara mendalam tentang peristiwa yang diulas di sebuah berita. Mari kita telaah teks editorial melalui kata kuncinya. Pertama, artikel utama. Kedua, pandangan redaksi. Ketiga, fakta. Keempat, opini. Kelima, peristiwa aktual. Keenam, fenomenal. Ketujuh, kontroversial. Struktur umum dari teks editorial meliputi: pertama, pengenalan isu. Ada pendahuluan. Kemudian yang kedua, penyampaian pendapat. Berikut pembahasan. Dan yang ketiga adalah penegasan atau kesimpulan. Kita masuk kepada bab ketiga kali ini. Editorial tajuk rencana sebagai media berpendapat. A. Pengertian, ciri-ciri, dan teks editorial. B. Informasi dalam teks editorial. C. Ragam informasi dalam teks editorial. D. Struktur kebahasan teks editorial. Serta E. Rancangan teks editorial. A. Pengertian, ciri-ciri, dan teks editorial. Pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, sifat teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang yang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kehati-hatian. Kedua, normatif. Ketiga, cenderung konservatif. Keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Kelima, pertimbangan aspek politik lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung, serta
lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. A. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Kalau harian, koran, maka tiap hari. Kalau mingguan, mungkin majalah, bisa per 7 hari. Isinya, yang B, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Yang D. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan. B. Informasi dalam teks editorial. Jenis teks editorial ada 3. Kemudian tipe teks editorial, pertama menjelaskan, kemudian kritis, persuasif, membujuk, dan bentuknya pujian. Fakta dalam opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritis, prediksi, atau dugaan berdasarkan data empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Ragam informasi dalam teks editorial. Ada isu aktual dalam media informasi. Pertama, penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, luar biasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya, kontroversial. Kemudian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. A. Berhubungan dengan masalah-masalah yang dibicarakan. B. Dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Tidak mengulang pendapat. C. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. D. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. E. Disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. Menghindari emosi dan prasangka negatif. B. Mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. C. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, dan perbandingan. D. Menyampaikan saran dengan urut terperinci, tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Berarti secara kronologis. E. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. D. Struktur dan kebahasan teks editorial. Struktur teks editorial. Kaidah kebahasan teks editorial. Masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang, serta struktur teks editorial. Editorial menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti petunjuk, serta menggunakan konjungsi kausalitas. E. Rancangan teks editorial.
Yang pertama, menyunting teks editorial. Yang kedua, menyusun teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Kemudian yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Baik, ini contoh fakta dan opini tajuk rencana. Ada fakta, ada opini. Dimohon untuk menyimak, membaca, mohon tangkap layar, dan baca secara seksama. Kali ini kita masuk dalam latihan. Tugas yang kalian kerjakan, cari dan bacalah sebuah harian yang terdapat editorial atau tajuk rencana. Setelah itu ikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bagaimana membedakan fakta dan opini dalam editorial atau tajuk rencana. Kedua, buatlah contoh opini umum. Yang ketiga, tentukan opini dan fakta pada editorial atau tajuk rencana tersebut. Pada prinsipnya, belajar bukan tatap muka, maka banyak kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, dimohon untuk membaca buku yang sudah diberikan dari perpustakaan. Kemudian, mengisi buku modul yang sudah kalian terima. Sehingga materi yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan kali ini dapat berguna dan bermanfaat. Silakan berkomentar atau bertanya dalam kolom pertanyaan, serta berikan tanda like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih, salam sehat selalu, sampai jumpa kembali